Tablet yang satu ini adalah jawaban buat kita-kita yang pengen tablet lengkap, siap dipakai, dan pastinya harganya juga nggak mahal. Ini dia Advan Sketsa 2. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Halo semuanya, assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi. Dan di video kali ini saya mau bahas Advan Sketsa 2, tablet terbaru dari Advan yang baru aja rilis beberapa minggu yang lalu. Nah, saya udah pakai tablet ini selama kurang lebih 2 mingguan, dan sekarang saya akan ceritakan ke kalian, tapi nggak fokus ke spesifikasinya ya, melainkan saya langsung aja fokus ke gimana pengalaman saat memakai tablet ini. Seperti yang sudah saya bilang di opening tadi ya, bahwa Advan Sketsa generasi kedua ini adalah sebuah tablet yang lengkap. Kenapa kayak gitu? Karena dengan kalian beli tablet ini seharga 2,6 jutaan, kalian udah bisa dapat tablet ini plus stylusnya, plus juga flip cover yang di dalamnya ada keyboard dan touchpad-nya. Nah, gimana? Menarik kan? Selain itu, tablet ini juga sudah mendukung SIM card seluler dan micro SD loh. Jadi selain lengkap aksesorisnya, tablet ini juga siap dipakai di mana aja tanpa harus bergantung pada WiFi. Nah, kalian sekarang pasti bertanya-tanya nih, kira-kira gimana sih kualitas dari masing-masing aksesorisnya? Karena ya memang itu kan adalah nilai jual dari tablet Advan Sketsa 2 ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu kira-kira seperti apa kualitas masing-masing aksesoris dari tablet ini. Oke, kita mulai dari stylusnya dulu ya. Untuk stylus yang saya rasakan adalah plek-ketiplek alias sama persis dengan yang saya rasakan di Advan Sketsa generasi pertama. Kalian juga bisa lihat review saya di video sebelumnya ya. Intinya stylusnya itu cukup enak digunakan kalau untuk sekedar bikin catatan aja, tapi bakal kurang pas buat kalian yang punya pekerjaan menggambar atau mendesain secara profesional. Stylusnya ini terasa masih ada gap ya dengan panel layar tabletnya, alhasil akan sulit bagi kita untuk membuat gambar yang presisi. Sekarang kita beralih ke keyboard dan touchpad-nya, di mana dua hal ini adalah bintang utama yang saya rasakan di tablet Advan Sketsa 2 ini. Untuk keyboard, saya bisa kasih jempol untuk kualitasnya. Memang ini bukan keyboard tablet terbaik yang pernah saya coba ya, tapi percaya deh, ngetik di keyboard tablet ini tuh nyaman dan enak banget feels-nya. Tombol-tombolnya juga terasa empuk dan nggak butuh banyak tenaga buat mencetnya. Jarak antar tombol juga cukup pas menurut saya, sehingga bisa meminimalisir typo. Cerita yang sama juga saya dapatkan di touchpad-nya, di mana luas touchpad-nya ini cukup lega dan bahannya doff lembut gitu. Kita juga bisa klik kiri dan klik kanan di touchpad ini layaknya sebuah laptop, tapi sayangnya cuma beberapa aplikasi yang bisa support klik kanan. Kayaknya tablet ini bagus ya aksesorisnya, tadi sudah saya puji-puji. Tapi tunggu dulu guys, jangan seneng dulu, karena nyatanya saya menemukan beberapa hal yang bikin saya nggak nyaman dengan aksesoris tablet ini. Pertama, pas ngetik pakai keyboard fisik ini, entah kenapa dia nggak ada fitur auto caps lock setelah tanda baca titik. Nih ya, saya contohin. Kalau saya lagi bikin naskah di aplikasi Google Docs, setelah tanda baca titik pasti huruf besar. Ya seperti pada umumnya kan? Tapi pas pakai keyboard fisik dari Advan Sketsa 2, anehnya nggak bisa kayak gitu. Jadi saya harus ingat mencet tombol shift setiap setelah titik. Ya, jadi males banget kan? Kedua, pas lagi ngetik, touchpad-nya ini gampang banget sih kesenggol. Jadinya malah ngeklik sesuatu yang lain pas kita ngetik atau kursornya jadi pindah ke paragraf yang lain. Tapi ini memang sesuatu yang bisa dimaklumi ya, karena memang touchpad dan keyboardnya ini dimensinya cukup sempit di bodi tablet yang sekecil ini. Solusinya kita bisa disable aja touchpad-nya waktu kita ngetik dengan cara tekan Fn F10. Tapi ya gitu, setiap mau touchpad-nya dipakai harus di-enable lagi. Mungkin di generasi selanjutnya dari Advan Sketsa, Advan bisa bikin semacam fitur palm resistance gitu ya. Jadi bisa membedakan mana senggolan yang sengaja dan tidak sengaja di touchpad-nya. Jadi nggak gampang kepencet gitu loh touchpad-nya. Nah, kira-kira kayak gitu ya pengalaman saya menggunakan aksesoris tablet ini yang sepertinya memang bagus, tapi masih ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan oleh Advan. Sekarang kita beralih ke sektor lain sebagaimana tablet pada umumnya. Dari segi desain menurut saya udah cukup bagus ya, feels bodinya ini kerasa solid dan nggak mengecewakan. Satu hal yang agak dilema di saya adalah flip covernya ini, dimana kalau kita mau buka kakinya,
Yang digerakkan adalah cover bagian atas, bukan bagian bawah seperti kalau kita lihat di gadget lain pada umumnya, seperti laptop Lenovo atau Surface misalnya. Sehingga kita perlu ada sedikit adaptasi pas pakai tablet ini. Saya pribadi agak ngeri ya sama tablet ini yang di bagian covernya, karena kalau kita mau buka itu ini agak alot. Jadi misalnya kalian nggak hati-hati, ini saya khawatirnya bisa cepat rusak engselnya, karena memang ini agak seret ya. Tapi keuntungannya kalau di bagian atas covernya ini yang dibuka, kita bisa dapat angle yang cukup bagus, jadi bisa lebih menghadap ke atas layarnya. Jadi kalau misalnya kita ngetik atau mau menunjukkan layar ini kepada teman-teman kita sekitar kita gitu lebih enak, karena dia bisa lebih rebahan lah, layarnya bisa hampir 180 derajat. Oh ya, kalau kita bawa tablet ini bersama dengan flip covernya, ternyata bobot dari tablet ini cukup berat ya. Jadi jangan kebayang ini bakal sangat simple dan ringan, tapi ternyata memang cukup berasa kalau kita bawa di tangan. Selebihnya untuk masalah desain sih menurut saya udah oke kok. Nice. Untuk urusan performa, tablet ini ditenagai chipset Unisoc Tiger 310, RAM 4GB dan storage internal 64GB. Yang perlu kalian pahami saat beli tablet ini adalah ini bukan perangkat gaming ya. Jadi kalau dipaksa main game-game yang lumayan berat ya nggak bakal nyaman. Tapi kalau kalian pakai untuk kegiatan produktivitas seperti ngetik-ngetik, cek email, bikin catatan yang simple, atau jadi mesin kasir misalnya, saya yakin tablet ini bisa lancar jaya. Oh ya, tambahan buat kalian yang suka Netflix-an di tablet, sayangnya tablet Advanced Sketsa ini belum bisa putar video dengan resolusi HD ya. Jadi masih di resolusi 540p. Tapi karena tablet ini layarnya juga nggak terlalu gede, jadi masih bisa ditoleransi lah. Baterai tablet ini sebesar 6000 mAh, dimana menurut penggunaan saya sih masuk kategori cukup aja ya. Nggak awet-awet banget, tapi juga nggak boros. Satu hal yang saya notice adalah kalau kita tinggal tablet ini tidur, jadi dalam keadaan standby semalaman gitu, ternyata baterainya cukup berkurang banyak. Hipotesis saya sih karena tablet ini kan punya keyboard yang always on ya, jadi bisa siap dipakai kapan aja. Jadi mungkin nih kesotoyan saya, tablet ini tetap menghidupi keyboardnya dengan listrik yang sebenarnya nggak terlalu banyak sih, tapi kan ya tetap aja ngurangin baterai selama semalam penuh. Sama seperti seri tablet Advance sebelumnya, Advanced Sketsa ini masih belum mendukung fast charging. Jadi kalau ngecas ya memang agak lama dan saya sarankan sambil ditinggal tidur aja deh. Perihal software di tablet ini masih aja Advance itu pakai software yang nggak up to date. Tablet ini pakai Android 11 ya dengan security update yang udah agak lawas di bulan November. Nah, tablet ini juga nggak punya software pendukung yang selengkap aksesorisnya. Padahal kita disediakan ada stylus, ada keyboard, ada touchpad, tapi ternyata nggak ada aplikasi bawaan yang mendukung aksesoris semua itu. Misalkan aplikasi Notes bawaan ini. Aplikasi ini nggak support orientasi landscape dan kayak nggak berguna gitu. Jadi kita diharuskan buat nginstal aplikasi yang lain sendiri. Contohnya saya pakai Google Keep. Ya udahlah ya, tentang software di tablet Advance ini atau perangkat Advance lainnya mungkin kita masih agak harus jauh berharap ya supaya Advance bisa memperbaiki. Sekarang kita lanjut aja ke kamera yang ada di tablet ini kalau kita pakai buat meeting atau buat teleponan. Kamera depan tablet ini beresolusi 5 megapiksel, sedangkan kamera belakangnya beresolusi 8 megapiksel. Untuk kualitasnya seperti apa, bisa kalian lihat sendiri sekarang. Oke, ini adalah hasil dari kamera depannya Advanced Sketsa 2 kalau dipakai buat meeting atau video call. Nah, sekarang ini kondisi ruangan saya sebenarnya di depan saya ada lighting juga, di sini juga ada. Kayak gimana hasilnya kalau lihat di layar sih memang agak burik ya. Tapi ya udah cukup kalau misalnya kita buat meeting aja atau buat ya video call dengan keluarga lah, itu udah cukup sebenarnya. Nah, untuk kualitas suaranya kalian bisa dengar sendiri ya. Ini sekarang lagi ada orang sholat di masjid depan rumah. Apakah terdengar di hasil videonya? Kalian bisa nilai sendiri gimana dia menangkap suara saya, apakah jelas atau tidak. Nah, kalau ini adalah kamera belakangnya Advanced Sketsa 2 dengan ruangan yang sama dan kondisi cahaya juga sama. Kalian bisa nilai sendiri apakah kualitasnya cukup baik dan apakah sudah cukup untuk penggunaan kalian sehari-hari. Oke, kesimpulannya saya senang banget ya masih ada tablet brand lokal yang masih terus berkembang dan menuju ke arah yang semakin baik. Advanced Sketsa 2 ini menurut saya adalah jawaban buat orang yang pingin sebuah tablet siap pakai dan punya aksesoris lengkap seperti keyboard dan stylus tanpa harus beli secara terpisah. Kalau kita ngomongin soal harga, dengan harga 2,6 jutaan, saya rasa agak sulit ya menemukan pesaing dari tablet yang satu ini, at least sampai video ini dibuat.
Sebenarnya kalian bisa aja ya menambah beberapa ratus ribu kalau kalian mau untuk mendapatkan tablet brand lain yang punya spesifikasi lebih bagus dan software yang lebih matang daripada tablet ini. Tapi, kalau sekarang kalian kebutuhannya cuma produktivitas ringan atau entertainment yang normal-normal aja, nggak terlalu berat, menurut saya nggak ada tablet lain yang selengkap Advance Sketsa 2 ini. Oke, mungkin segitu aja ya cerita saya bareng Advance Sketsa 2. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update! The Stockholm lights.